Ular sawah. Piton, ular piton. Ini kebun kelapa sawit, lihat. Atas ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Padle Hasibuan 88 di dua konten. Di video kali ini saya mau menjawab pertanyaan kawan-kawan, komentar kawan-kawan yang ada di video saya tentang ini ya, tentang harimau, tentang hutan. Ada yang bertanya ke saya, yang berkomentar, "Bang, mana mungkin ada harimau di perkebunan kelapa sawit?" Nah, tidak logika, Bang. Harimau bisa hidup di perkebunan kelapa sawit. Nah, oke, di sini saya jelaskan, saya orang Sumatera, bukan berarti di tempat kawan-kawan, di daerah kawan-kawan atau di Jawa, harimau Jawa itu tidak ada. Maksud saya di sini Sumatera masih konflik tentang harimau ya kawan-kawan ya, dengan manusia. Nah, jadi di sini saya memperlihatkan ke kawan-kawan ini ya, batas hutan dengan perkebunan kelapa sawit warga. Nah, biar kawan-kawan paham dari mana jalannya harimau, caranya masuk ke perkebunan kelapa sawit. Batas hutan dan perkebunan pohon kelapa sawit warga. Oke, ikuti video saya. Go. Oke, di sini saya mau menjawab pertanyaan kawan-kawan ya yang ada di komentar channel saya tentang harimau. Mana mungkin harimau ada di perkebunan kelapa sawit ya kawan-kawannya. Seperti itu pertanyaannya, komentarnya. Mana mungkin Bang ada harimau di perkebunan kelapa sawit? Nah, jadi di sini saya mau memperlihatkan ke kawan-kawan ini hutan ya kawan-kawannya. Ini sebagian kecil, ini hanya contoh di tempat saya, di daerah saya, tidak jauh dari permukiman warga ya kawan-kawannya. Tidak jauh, sangat dekat sekali. Jadi ini hutannya, ini hutan yang tersisa. Sebenarnya masih ada hutan yang paling ini ya, sekitar 3000 hektar. Nah, tapi perjalanan sekitar 3 jam dari tempat saya. Jadi saya contohkan aja ini ya kawan-kawan ya. Saya contohkan ini hutan. Coba lihat sana, ini hutan ya. Iya. Jadi ini hutan ya kawan-kawan ya. Ini kebun kelapa sawit, lihat ini. Sana Pak, biar jelas Pak. Oke. Oke, kawan-kawan bisa melihatnya. Dari mana jalannya, dari mana caranya harimau bisa ada di perkebunan kelapa sawit? Ya seperti ini. Ini batas hutan dan batas perkebunan kelapa sawit masyarakat kawan-kawan ya. Kenapa tidak bisa dia masuk ke sini? Ini sering saya ulang kawan-kawan. Ini sering saya ulang di channel saya, di video saya tentang harimau masuk ke perkebunan kelapa sawit. Mungkin kawan-kawan tidak melihat semuanya ya video saya tentang ini, tentang harimau. Jadi di sini saya bukan menggurui kawan-kawan. Di sini saya bukan sebagai master. Jadi jangan salah memahami. Bukan sebagai pawang, tidak. Saya hanya pecinta alam. Pencinta alam, melestarikan alam ya. Jadi jangan sampai dirusak. Hutan yang tersisa ini alhamdulillah masih ada ya kawan-kawannya. Kita sangat bersyukur di sini ya. Warga yang di sini menyisakan hutan ini. Mudah-mudahan jangan dirusak lagi. Apapun yang ada di dalamnya, mau binatang apapun itu, tetap kita jaga kelestariannya. Harus kita jaga. Jadi ini contoh ya kawan-kawan ya. Nah, kawan-kawan bisa melihat ini hutan. Ini hutannya kawan-kawan ya. Jadi hal yang wajar-wajar saja kalau dia masuk ke perkebunan kelapa sawit. Ini berbatas dengan hutan. Pohon kelapa sawit ini punya warga ya kawan-kawan ya. Ini dia.
Orang Sumatera pasti tahu. Kalau hidup di Sumatera, orang Sumatera pasti tahu yang namanya harimau itu sudah biasa masuk perkebunan kelapa sawit. Nah, ya, sudah biasa melihat jejak harimau, melihat harimaunya langsung. Untuk di sini alhamdulillah masih aman-aman aja ya kawan-kawan ya. Belum ada sampai ke sini. Ada hutan yang sering ini ya, yang sering dimasuki harimau perkebunan kelapa sawit, sering sekali dia melintas di perkebunan kelapa sawit, tapi nanti soalnya perjalanan sangat jauh kawan-kawan, sekitar 3 jam dari tempat saya. Nanti kita buat videonya, hutannya. Jadi ini contoh kecil ya, ini dia. Jadi kita orang Sumatera pasti tahu ya kawan-kawan ya, yang tinggal di Sumatera itu hal yang biasa. Makanya kawan-kawan bisa lihat di pagar alam, di Pekanbaru, konflik antara harimau dan manusia. Ya, nah itu biasa saja dia masuk ke dalam, membunuh di perkebunan kelapa sawit, dia bawa ke hutan, ya, diburu dia di perkebunan kelapa sawit, buruan dia dapat, dia bawa ke hutan. Itu hal yang wajar karena tempat dia udah dirusak. Nah, itu udah biasa kawan-kawannya. Kita bisa lihat di ini ya, di daerah yang lain, sering kejadian, kejadian ini ya, konflik antara manusia dan harimau. Jadi dia marah karena tempat dia udah dihancur ya. Ini yang tersisa kawan-kawan di tempat saya ya, kita bersyukur ya kawan-kawannya, masih ini hutannya dijaga masyarakat. Jadi alhamdulillah belum ada terjadi di sini ya. Jangan katakan di sini tidak ada binatang buasnya kawan-kawan ya. Jangan katakan, yang namanya hutan pasti ada penghuninya binatang buas ya. Oke. Jadi di sini saya bukan menggurui seperti yang saya katakan tadi, bukan pawang, saya hanya pecinta alam, melestarikan alam ya kawan-kawan ya. Saya tidak punya ilmu, kita sama-sama menjaga. Jadi dimanapun kawan-kawan mau tinggal di konflik harimau, antara manusia dan harimau, tolong kita jaga kelestariannya, jangan kita rusak, ambil seperlunya di hutan, jangan berlebihan. Jangan menebang kayu sembarangan ya kawan-kawan ya. Jangan menebang kayu sembarangan. Tetap kita lestarikan. Oke, jangan lupa dukung terus channel saya, Padli Hasibuan 88. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.